Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berhari Minggu. Udah pada mandi belum? Jangan-jangan belum pada mandi nih waktu liburan. Nah, dalam video kali ini Bu Guru ingin mereview materi terkait nanti persiapan menghadapi asesmen sumatif akhir semester ganjil. Nah, review materi kali ini yaitu mengenai pelajaran agama. Ibu guru berharap dari video ini anak-anak bisa belajar mengulang kembali materi yang sebetulnya sudah kita pelajari sebelumnya. Review materi ini khusus ibu guru buat untuk anak-anak bu guru yang hebat di kelas 2B. Anak-anak bu guru yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa. Bu guru berharap persiapkan dirinya betul-betul. Jangan main-main ya, karena ketika asesmen anak-anak harus berjuang. Oke, hari ini kita akan fokus review materi mengenai pendidikan agama. Nah, yang pertama tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bu Guru berharap anak-anak yang beragama Muslim dapat menyimak video ini dengan baik. Oke, apa saja sih fokus materinya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini? Ada 6 nanti yang harus dipelajari anak-anak. Yang pertama, tentang surat An-Nas. Kemudian yang kedua tentang Asmaul Husna. Ketiga tentang perilaku terpuji. Keempat mengenai azan. Kelima tentang sholat wajib. Dan yang terakhir mengenai kisah Nabi Nuh. Nah, keenam materi ini akan sama-sama kita ulangi melalui video ini ya. Yuk, yang pertama nih mengenai surat An-Nas. Ada yang tahu nggak surat An-Nas bunyinya berapa? Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya surat An-Nas? Mari kita belajar sama-sama. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. An-Nas sendiri memiliki arti manusia. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas itu berisi perintah agar kita manusia berlindung hanya kepada Allah. Jadi berlindungnya itu betul-betul hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Contohnya, berlindung kepada Allah itu senantiasa berdoa dan berzikir. Oke, surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah, maka termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Jadi kalau surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, kita menyebutnya dengan istilah surah Makkiyah. Nah, selanjutnya kita akan membaca surat An-Nas. Tadi di awal Bu Guru sudah menyinggung bahwa surat An-Nas itu ada 6 ayat. Ini ayat pertama, bunyinya Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Yaitu Allah. Jadi di sini Allah meminta kita melalui hambanya Nabi Muhammad agar para manusia itu berlindung hanya kepada Allah. Lanjut ayat kedua, bunyinya Malikin Nas, yang artinya Raja Manusia. Siapa Raja Manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga, Ilahin Nas, yang artinya sembahan manusia. Sembahan manusia yaitu hanya Allah, bukan yang lain-lainnya. Selanjutnya ayat keempat, Min syarri waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau setan pembisik yang bersembunyi. Di ayat keempat ini Allah memerintahkan kita sebagai manusia harus senantiasa betul-betul minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari setan yang membisiki kita. Contohnya, bisikin anak-anak untuk jahat sama temennya, bisikin anak-anak untuk berkata kasar kepada teman-temannya. Gimana caranya? Yaitu zikir, doa, kalau enggak istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Oke, selanjutnya ayat kelima. Ayat kelima itu berbunyi Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
Nah, Allah juga mengingatkan manusia bahwa setan selain berbisik di telinga juga membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Contohnya apa? Iri hati, julid sama temen. Nah, biar gak mudah iri hati, gak julid sama temen, banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa sama Allah, dilembutin hatinya. Selanjutnya ayat terakhir atau ayat yang ke-6 berbunyi minal jinnati wan nas. Di sini Allah juga menganjurkan agar manusia berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan jin dan manusia. Nah, di sekitar kita itu ada loh makhluk yang tidak kasat mata, contohnya jin, setan. Ada juga loh minta perlindungan dari manusia-manusia yang memang ingin melakukan kegiatan atau tindakan jahat kepada kita. Makanya surat Anas ini penting sekali dibaca oleh anak-anak. Oke, selanjutnya yang perlu diketahui ketika membaca surat Anas, kita perlu memperhatikan makhrajul huruf. Nah, apa ini makhrajul huruf? Artinya tempat di mana keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari mulut kita. Jadi ketika membunyikan huruf hijaiyah, kita harus betul-betul memperhatikan cara pelafalannya. Contohnya, misalkan al-jauf. Al-jauf ini artinya huruf hijaiyah yang dilafalkan lewat kerongkongan atau makhrajnya ada di kerongkongan. Contohnya kho. Jadi benar-benar keluarnya dari sini, dari kerongkongan. Selanjutnya ada alisan. Alisan yaitu huruf hijaiyah yang dilafalkan lewat lidah. Nih, contohnya sa, ta gitu. Jadi lewat benar-benar lidah yang keluarkan. Dan yang ketiga, asyafatain. Artinya huruf hijaiyah yang dilafalkan melalui dua celah bibir kita. Contohnya bo, po. Ya benar-benar bibirnya ada huruf yang keluar. Oke, jadi kita cek pemahaman konsep mengenai surat Anas ini. Bu Guru akan memberikan contoh-contoh soal ya. Yang pertama, surat Anas terdiri dari berapa ayat? Apakah 4, apakah 5, apa 6? Ayo, masih ingat gak tadi di awal? Betul, terdiri dari 6 ayat. Selanjutnya, surat Anas ini tergolong ke dalam surah apa? Apakah Madaniyah, apakah Makkiyah, atau Palestina? Ada yang masih ingat gak? Iya, surat Anas itu turunnya di kota Mekah, maka digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Selanjutnya yang ketiga, arti Anas adalah. Nah, ini di awal Bu Guru udah kasih tahu loh. Apakah manusia, kejahatan, atau perlindungan? Mana nih yang tepat? Ya, Anas itu artinya manusia, gitu ya. Dan kemudian perhatikan bunyi ayat berikut. Kul a'udzu birabbin nas. Ayat berikutnya berbunyi apa? Nah, habis ayat kul a'udzu birabbin nas, maka ayat berikutnya nih apa nih? Apakah A. Malikin nas, apakah B. Ilahin nas, atau C. Minal jinnati wan nas? Mana nih yang tepat? Oh, ternyata yang tepat itu adalah Malikin nas. Malikin nas ini merupakan ayat kedua. Ayat ini dibunyikan setelah Kul a'udzu birabbin nas. Tuh. Nah, Bu Guru berharap di surat Anas ini anak-anak betul paham dan mengerti serta tahu urutan surat Anas mulai dari ayat ke-1 sampai dengan ayat terakhir. Oke, kita lanjutkan dengan materi Asmaul Husna. Asmaul Husna ini artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Ada 99 Asmaul Husna, tapi di kelas 2 ini kita hanya belajar 4. Apa saja? Yang pertama Al-Hafiz, artinya Allah Maha Memelihara. Contohnya Allah memelihara semua makhluk ciptaannya. Manusia, tumbuhan, hewan, semua diberikan rezeki, semua diberikan makan, semua diberikan kasih sayang. Selanjutnya yang kedua Al-Wali, Allah Maha Melindungi. Selanjutnya yang ketiga Al-Alim, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi. Bahkan di lubang semut pun Allah tahu loh. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa sejatinya apapun yang kita lakukan di dunia ini Allah mengetahui. Kita gak bisa bohong sama Allah. Selanjutnya yang keempat Al-Khabir, Allah Maha Waspada atau teliti.
Yuk, mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Misalkan, jumlah Asmaul Husna ini ada berapa? Masih ingat gak ada berapa anak-anak? Apakah 77, 88, atau 99? Ya, benar, ada 99. Allah Maha Memelihara merupakan Asmaul Husna dari apa nih? Apakah Al-Wali, Al-Hafiz, atau Al-Alim? Ada yang ingat gak? Ayo, yang betul adalah Al-Hafiz, yang artinya Allah Maha Memelihara. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ini merupakan Asmaul Husna apa nih? Apakah Al-Alim, Al-Khabir, atau Al-Wali? Yang betul adalah Al-Alim. Selanjutnya, Allah melindungi ciptaannya. Ini merupakan Asmaul Husna dari apa nih? Al-Wali, Al-Alim, atau Al-Hafiz? Ayo, ada yang masih ingat? Yang betul adalah Al-Wali. Nah, jadi Bu Guru berharap ketika mempelajari Asmaul Husna, ini anak-anak betul-betul tahu bahwa ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari beserta arti-artinya. Oke, materi berikutnya mengenai perilaku terpuji. Allah menyayangi anak yang berperilaku terpuji. Akhlak terpuji itu disebutnya sebagai akhlak mahmudah. Contohnya, sayang kepada sesama. Misalkan menolong, bersedekah, memudahkan urusan orang lain. Kemudian yang kedua apa? Yang Allah sukai yaitu bertutur kata yang lembut. Contohnya apa? Bertutur kata sopan, gak teriak-teriak ya, tidak mengejek, atau misalkan menyapa orang lain dengan ramah gitu. Selanjutnya yang ketiga, berkata dan bersikap jujur. Nih Allah paling suka nih, misalkan gak nyontek saat ulangan, gak ngomong bohong. Nah, perilaku-perilaku terpuji ini sebaiknya kita lakukan agar kita disayang oleh Allah. Selanjutnya, materi apa nih? Materi tentang azan. Ayo, simak baik-baik ya. Azan artinya seruan atau panggilan untuk sholat. Jadi kalau udah dengar azan, itu artinya waktunya kita untuk sholat gitu. Orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin. Sedangkan yang dengerin azan itu disebut mustamik. Azan ini dilakukan dengan menghadap kiblat. Itu salah satu syarat atau rukunnya. Salah satu syarat berikutnya adalah harus dilakukan oleh laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak boleh azan ya. Sebelum azan sebaiknya berwudu agar suci dari hadas dan najis. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sholat wajib ya. Sholat ini merupakan rukun iman kedua. Rukun iman yang pertama apa? Ayo, masih ingat gak? Rukun iman yang pertama itu membaca syahadat. Sedangkan rukun iman yang kedua, sholat 5 waktu. Nah, sholat itu sejatinya adalah bentuk rasa syukur manusia kepada Allah. Salah satu fungsi sholat itu menjaga kita dari perbuatan tercela anak-anak. Ada 5 sholat wajib atau sholat fardu yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Yang pertama sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Jika dijumlahkan semuanya ada 17 rakaat. Dalam sehari kita mengerjakan 17 rakaat ini ya. Oke, selanjutnya apa saja sih gerakan sholat? Yang pertama, gerakan sholat itu harus dilakukan secara tertib dan berurutan. Jadi nggak boleh ngasal ya. Beberapa gerakan sholat dan istilahnya sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Gerakan mengangkat kedua tangan dan bersedekap. Seperti ini, Allahu Akbar ya. Contohnya, nih kayak gini nih kan ngangkat tangan. Sambil ngangkat tangan, ucapkan Allahu Akbar. Terus tangannya disimpan deh di depan dada. Kemudian ruku. Ruku ini gerakan membungkukkan badan dengan matanya tertuju ke sejadah. Jadi nggak boleh matanya kemana-mana, ke atas, ke bawah gitu, atau ke samping, atau kalau ada yang manggil halo gitu, ikut balas memanggil begitu, nggak boleh. Nah, contohnya seperti ini pada gambar. Nah, ketika melakukan ruku sambil baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali ya.
Nah, selanjutnya apalagi gerakan salat berikutnya? Ada yang namanya ittidal. Ittidal itu gerakan bangun dari ruku. Contohnya, ini kan tadi ruku kita seperti ini, bungkukin badannya. Terus bangun deh berdiri tegap. Ini disebut dengan ittidal. Sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya sujud. Gerakan menyentuhkan kepala di sejadah. Jadi benar-benar sebagai tanda bahwa kita itu mengakui keesaan Allah, kita adalah hamba Allah yang butuh pertolongan Allah. Ini contohnya, kayak gini sujud ya. Sambil baca apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Biasanya habis sujud nanti kita duduk, baru nanti salam yang terakhir. Nah, itu gerakan-gerakan sholat yang harus dilakukan secara berurutan. Gak boleh ruku duluan, gak boleh itidal duluan gitu ya. Jadi harus rapi dan terurut. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke mana? Ke kisah Nabi Nuh. Nah, Bu Guru akan sedikit bercerita. Dengarkan baik-baik ya. Nabi Nuh merupakan cicit dari Nabi Idris. Ayah Nabi Nuh ini bernama Lamik. Nabi Nuh merupakan nabi dan rasul yang ketiga. Jadi Adam, Idris, Nuh. Ini merupakan nabi atau rasul yang ketiga dari urutan. Nabi Nuh ini diminta Allah untuk menasihati kaumnya. Kaumnya ini namanya penduduk Armenia, untuk tidak menyembah berhala. Jadi pada waktu zaman Nabi Nuh, penduduknya ini menyembah patung. Ya, patung-patung inilah yang disebut dengan berhala. Tapi sayangnya kaum Nabi Nuh ini banyak yang menentang. Nabi Nuh ini berjuang menasehati kaumnya atau berdakwah itu lama banget. Kurang lebih 950 tahun. Tapi sayangnya hanya 80 orang yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Karena saking lamanya nasehatin, hanya sedikit yang ikut. Akhirnya Allah menurunkan azab. Nah, sebelum menurunkan azab, Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar sekali. Kapal ini kemudian diisi dengan semua pengikut Nabi Nuh, umat-umatnya yang nurut atau ikut menyembah Allah. Nabi Nuh juga mengumpulkan hewan sepasang-sepasang. Nah, selanjutnya azab Allah datang berupa banjir di seluruh penjuru dunia, di mana air keluar semua dari dalam bumi. Kaum Nabi Nuh yang durhaka tentu panik. Mereka tenggelam dalam banjir. Salah satunya, ini yang paling sedih, ada putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Ya, ini sangat menentang, sangat durhaka. Mau ditolong sama Nabi Nuh, gak mau. Akhirnya ia tenggelam. Termasuk istri Nabi Nuh juga ikut tenggelam karena durhaka. Keluarga Nabi Nuh yang selamat itu hanya 3 orang. Sam, Ham, dan Yafis. Ini anak-anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih, tapi tetap sabar. Justru ia semakin beriman kepada Allah. Yuk, nih mari kita lihat nih. Ya, ini salah satu gambaran ketika Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah, kemudian umatnya gak mau nurut, hanya sedikit yang nurut, kemudian Allah berkenan menurunkan azab. Nabi Nuh diminta untuk membuat kapal gitu, kemudian Nabi Nuh mengumpulkan umatnya dan juga mengumpulkan hewan sepasang-sepasang untuk kemudian sama-sama masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Ya, ini gambar yang setelah banjirnya reda. Ini akhirnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Oke, selanjutnya, ini gimana sih banjirnya, seserem apa? Bu Guru akan memberikan gambaran. Banjirnya seserem apa sih Bu Titik? Nih, pada waktu itu bertahun-tahun banjir, seluruh dunia diselimuti oleh air. Kapal Nabi Nuh terombang-ambing di antara banjir. Wah, lama deh pokoknya ya. Semua tidak ada daratan. Semua isinya air semua. Nah, ini perjuangan Nabi Nuh di dalam kapal nih. Ya, di mana Nabi Nuh beserta umatnya ini bersabar menanti kapan banjir ini surut. Wah, bisa bayangin ya kalau di mana-mana semuanya air. Oh, Allah benar-benar memberikan azab yang pedih kepada kaum Nabi Nuh. Nah, hanya orang-orang yang beriman yang selamat dari banjir besar ini. Nah, anak-anak, demikian kisah tentang Nabi Nuh. Apa sih hikmahnya dari kisah ini? Yang pertama, kita sebagai umat manusia harus benar-benar meminta pertolongan Allah
betul-betul mentaati Allah, tidak menyembah selain Allah gitu ya. Berlaku baik gitu ya, tidak menentang perintah Allah. Oke anak-anak, demikian 6 materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bu Guru berharap yang muslim pelajari kembali ya materi ini agar nanti besok ulangannya siap. Selanjutnya, Bu Guru akan sedikit mengulas tentang pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, fokus materinya itu hanya ada 3. 1. Mengenai sikap kepada keluarga. Kemudian sikap kepada teman. Dan yang terakhir, sikap bagaimana menjaga alam. Mari Bu Guru jelaskan sedikit ya. Yang pertama, sikap kepada keluarga. Tuhan itu menciptakan keluarga agar saling menyayangi. Kewajiban kita sebagai anak adalah hormat dan patuh kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu telah mendidik dan membesarkan kita, ini merupakan anugerah dari Tuhan. Bayangkan kalau kita nggak punya ayah dan ibu, siapa yang mendidik kita? Siapa yang membesarkan kita? Maka banyak-banyaklah bersyukur ketika kita masih punya ayah dan ibu. Berdasarkan firman Tuhan, tanggung jawab orang tua itu adalah mendidik dan membesarkan kita. Maka anak-anak wajib sekali menghormati orang tua, dengerin nasihatnya, nggak melawan gitu ya. Contohnya gimana sih sikap keluarga yang disukai oleh Tuhan? Contoh, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Jadi kalau ibunya bilang, tolong mainnya jangan lama-lama, ayo belajar yang baik gitu. Jangan lihat handphone aja, itu dengerin ya. Kemudian sikap yang baik juga, misalkan nyayangin adik. Ketika ibu repot, mau dong jaga adiknya. Jangan kalau diminta ibu, tolong dong jaga adiknya, terus nggak mau gitu. Nggak boleh ya. Itu tandanya nggak sayang sama keluarga. Tanda kita sayang sama keluarga adalah kita saling menjaga. Selanjutnya apa? Kalau yang punya kakak, main dengan rukun. Jangan berantem, jangan rebutan mainan begitu ya. Selanjutnya apalagi? Sikap kepada teman. Gimana sih sikap kepada teman? Tuhan itu menciptakan teman agar manusia belajar menyayangi. Jadi gak hanya menyayangi keluarga, tapi juga menyayangi orang lain. Contohnya teman. Menyayangi teman itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalkan menyapa dengan bahasa yang sopan, ya. Jangan nyapanya pakai ucapan-ucapan yang kasar atau pembulian. Hei, kamu, misalkan apa gitu ngomongnya nggak enak ya. Nggak ngejek teman juga. Apalagi nih, Bu Guru masih suka denger nih yang masih ngejekin, keluar nih nama-nama orang tuanya disebutin. Janganlah. Kan nanti teman hatinya kecewa. Gak boleh ya, betul-betul dijaga lisannya untuk gak ngejek teman, apalagi dengan memanggil teman dengan nama orang tua. Itu gak sopan ya. Bu Guru sangat gak suka, apalagi Tuhan gak suka banget. Kemudian yang ketiga, bermain dengan rukun. Jangan berantem, mainnya gantian, gak rebutan gitu ya, saling menghormati. Tidak memaksakan teman melakukan hal yang tidak disukai. Kalau temennya gak mau main, jangan dipaksa-paksa. Mungkin temannya lagi gak enak badan, mungkin temannya lagi pengen senengnya sendirian gitu ya. Jangan dipaksa-paksain, gak boleh maksa teman. Selanjutnya, mudah memaafkan jika teman melakukan kesalahan. Ini kalau temannya gak sengaja nyoret pensilnya, jangan lantas ngamuk-ngamuk, terus nangis, terus tantrum. Ya namanya gak sengaja, dibicarakan dengan baik-baik gitu ya. Nah, menyayangi teman dapat memberikan kehidupan yang damai. Gak enak loh berantem sama teman, jadi gak enak mukanya cemberut-cemberutan gitu ya. Kehidupan yang damai akan membawa kebahagiaan. Kalau kita akur sama teman, kan ke sekolah juga semangat. Oke, selanjutnya sikap kepada alam. Gimana sikap kepada alam? Tuhan selain menciptakan keluarga, menciptakan teman, juga menciptakan alam. Alam dan isinya itu sebetulnya untuk keperluan manusia. Jadi perlu dijaga. Manusia wajib menjaga kelestarian alam. Caranya gimana? Misalkan buang sampah di kotak sampah. Jangan sampai buang sampahnya habis jajan dilempar aja ke lantai, atau nih disimpan di loker meja. Sampai besok-besoknya sampai bau loker mejanya. Kan jadi sarang penyakit dan sarang nyamuk. Gak boleh ya. Tuhan gak suka tuh dengan tindakan yang seperti itu. Yang Tuhan suka adalah kita bisa jaga kebersihan, buang sampahnya di tempat yang sudah disediakan. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nih, sering bantuin ayah dan ibu nih bebersih, sapu halaman,
ngepel gitu ya, atau nyapu lantai gitu ya. Kalau ada minuman yang tumpah segera dibersihkan. 3, menanam pohon. Nih, sekarang kan kerasa ya, makin lama dunia makin panas karena pohon-pohon udah makin sedikit. Nah, terus banyak banget bencana. Jadi, kalau bisa, mari mulai sekarang kita menanam pohon untuk menjaga alam kita agar kembali teduh, agar mencegah banjir. Terus, apalagi sikap yang juga Tuhan suka adalah tidak merusak tanaman atau pohon yang tumbuh. Tanaman yang sudah tumbuh wajibnya dijaga, diberi pupuk, disiram dengan baik, misalkan. Terus apalagi? Contohnya memanfaatkan sampah alami sebagai pupuk. Nah, kan kita sudah ya di P5 bikin pupuk alam atau pupuk alami yang dari bekas-bekas buah, sayur dan sebagainya. Itu salah satu tindakan yang disukai oleh Tuhan dan salah satu cara kita merawat lingkungan alam. Nah, Tuhan ini menyayangi manusia yang mampu menjaga alam. Tuhan gak sayang nih sama manusia yang merusak alam. Alam diberikan sama Tuhan ya untuk dijaga. Maka wajib buat kita untuk jaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Kita mau tinggal di mana lagi? Di planet lain? Gak bisa. Kita hanya bisa tinggal di dunia ini ya. Oke, alam yang dijaga tentunya akan memberikan kehidupan yang baik. Contohnya udara yang segar. Kalau banyak pohon pasti udara akan jadi segar. Tanaman yang bermanfaat, tanaman yang dipelihara tentu akan memberikan kita buah-buahan atau daun-daunan yang bisa kita makan. Nah, itu tadi 3 materi yang sudah Ibu Guru jelaskan untuk anak-anak Bu Guru yang beragama non-muslim atau beragama Kristen. Dipelajari baik-baik ya. Yuk kita cek pemahaman. Misalkan nih contoh soalnya, terhadap ayah dan ibu sikap kita itu wajib kayak gimana sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul, wajib menghormati ya. Kemudian apa lagi? Tuhan menginginkan kita bersikap penuh titik-titik dengan sesama. Bersikap apa nih? Penuh apa? Penuh kasih sayang dong ya. Bukan penuh kebencian, gak boleh. Saling membenci antara sesama tuh gak boleh. Selanjutnya, alam ciptaan Tuhan sebaiknya dijaga dengan cara gimana nih? Apakah dengan cara dirusak? Oh tidak, dengan cara dirawat. Salah satunya siram tanaman, menanam pohon gitu ya, nggak buang sampah sembarangan. Terus anak-anak juga nanti mohon pelajari apa saja sih contoh sikap menyayangi anggota keluarga. Terus misalkan nih ada studi kasus atau permasalahan. Jika anak-anak diminta ibu membeli sesuatu di warung deh, misalkan nih Rutzia diminta sama mama beli cabe nih di warung gitu ya. Sementara Rutzia asik main. Sikapnya gimana nih sebaiknya harus dilakukan? Nah, apakah marah-marah? Apakah langsung ya mah aku beliin gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sikap yang diinginkan Tuhan saat kita bergaul dengan teman? Nah, materi-materi ini sebaiknya anak-anak pelajari dan jawab dengan penuh hati-hati nanti ya. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian materi yang sudah kita review pada hari ini. Bu Guru berharap dari review materi ini anak-anak akan lebih mudah memahami dan mempersiapkan dirinya untuk asesmen pada hari Senin. Oke, semuanya jaga kesehatan, jangan lupa ya. Jangan minum es dulu, nanti pilek. Kalau pilek kepalanya pusing, nanti ulangannya nggak bisa dikerjakan dengan baik. Demikian video kali ini Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa belajar dengan penuh bahagia dan gembira. Dadah, sampai jumpa besok ya.